Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kajian perniagaan sering kita mendengarkan hadis ini tergolong hadis masyhur, hadis yang terkenal. Supaya difahami, tidak semua hadis masyhur itu adalah sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Bahkan yang paling banyak justru yang palsu. Ini ulahnya Yahudi membuat hadis kemudian diviralkan. Karena sering kita ini terjebak, kalau sudah viral seakan-akan itu benar. Maka di masyarakat itu sering ada kesan ora umum. Ora umum itu berarti tidak benar. Maka perlu diumumkan. Itu ceritanya. Nah, terkait dengan perniagaan, ada hadis yang masyhur itu bunyinya begini: tis'atu a'syari rizqi fit tijarah. Tis'atu a'syari rizqi fit tijarah. 9/10 bagian rezeki itu ada di perniagaan. Siapa yang nggak seneng perniagaan? Dibanding jadi dosen, nggak ada apa-apanya. Berkembang di masyarakat seperti itu. Saya nggak tahu motivasinya apa hadis ini, karena hasil penelitian hadis ini tergolong dhaif. Rawahu Abu Ubaid fil Gharib. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam buku Al-Gharib jilid 2 halaman 52. Belum dikasih penomoran oleh verifikator. Biasanya kita tidak diberi jilid dan halaman, tetapi langsung nomor sekian. Masih banyak buku hadis ini yang belum ada penomorannya. Haddatsana Husaim, katanya dari gurunya Husaim, qala akhbarona Dawud bin Abi Hind, dari gurunya Dawud bin Abi Hind, An-Nu'aim bin Abdurrahman Al-Azdi, dari Nu'aim bin Abdurrahman Al-Azdi, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Nu'aim ini tidak pernah ketemu dengan Nabi. Tobakotnya bukan tobakot sahabat. Kok bisa sahabat ngomong qala Rasulullah? Terdeteksi. Maka istilahnya hadis ini mursal. Dalam bait baikunya, wa mursal min sahabiyun sakot. Namanya hadis mursal itu kalau sahabatnya gugur, tidak ada. Dari tabi'in kok qala Rasulullah. Ini petanda
sanadnya tidak bersambung sampai ke Rasul, kesimpulan hadis ini dhaif. Sehingga dalam verifikasinya wa hadza isnadun dhaif li irsal, dijelaskan oleh ulama hadis ini dhaif karena mursal, gugur perawi sahabat. Nah, kalau hadis itu dhaif, memang satu sisi ada baiknya, tapi sisi yang lain pasti bermasalah. Ini ciri khas kalau bukan wahyu. Kita lihat, mohon maaf ibu bapak, orang yang terjun di bisnis itu istilah dunianya jauh lebih hebat daripada terjun sebagai guru, sebagai dosen. Itu kenyataan, betul. Tapi jangan terkejut. Seorang bukan pebisnis, hanya YouTuber, 1 bulan bersih bisa sampai 700 juta. Allahu Akbar. Saya berharap nanti 1 bulan dapat 1 miliar gitu. Ya itu ceritanya. Ini bukti keliru kalau 9/10 rezeki itu hanya pada tijarah atau dalam perniagaan. Siapapun yang ikhtiar mencari rezeki, mudah-mudahan nanti dia akan dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dengar hadis ini, fahamilah hadis ini ternyata dhaif. Enak kalau begitu, jadi nggak usah ngoyo selalu jadi apa? Peniaga. Enggak. Kerja apapun kalau halal, mudah-mudahan rezekinya itu bukan banyak lagi tapi berkah. Nah, nanti kita bahas makna dari ada apa? Keberkahan. Masuk kepada sisi teologis, bahwa Allah itu kan yang mengatur alam semesta. Nah, kita ini termasuk makhluk Allah yang mikro, kecil dibanding planet, dibanding bumi, dibanding matahari. Sekecil apapun makhluk Allah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapan kalau kita ditakdirkan sebagai pedagang, terjun dalam perniagaan, sadarilah semua pendapat kita ini sebenarnya sudah rezeki yang ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita saksikan dalam firman Allah surat Saba ayat 39. Kul, katakanlah, inna sesungguhnya Rabbi, Tuhanku, yabsutir rizqo, membeberkan rezeki, melimpahkan rezeki, lima yasha, bagi orang yang digandakinya. Ya tentunya ada sunatullahnya untuk bisa mendapatkan rezeki yang leluasa. Sunatullahnya apa? Ya bekerja, gitu. Berdoa, ikhtiar. Masya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah makhluk Allah termasuk kita ini melata di muka bumi kecuali Allah yang nanti menjamin rezekinya. Besar kecilnya
itu sudah diberi takaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat berikutnya min ibadihi, terhadap hamba-hambanya yang bagus, bukan ibad dalam pengertian hamba yang buruk. Kita ingin menjadi pedagang yang muslim, pedagang yang baik. Wa yaktir lahu, dan Allah sudah memberi takaran bagi dia itu. Tolong jangan karena teologi ini ngapain kita kerja keras-keras kalau takarannya sudah diberi oleh Allah. Kita kan tidak tahu. Oleh Allah ditakar sedikit pendapatannya atau banyak. Oleh sebab itu kewajiban harus berikhtiar, berupaya gitu. Jadi kita hanya bekerja, berupaya, nanti Tuhan yang akan memberi ketetapan. Maka seorang mukmin tolok ukur pendapatan itu bukan banyaknya. Enggak. Kita bahas nanti pada bab berikutnya, apa sih yang dicari manusia ini. Sungguh kalau kita dikasih banyak, ya seneng. Tapi apa artinya dikasih banyak kalau tidak berkah? Walaupun kita rasakan rezeki yang diberikan kita ini sedikit, tapi kalau betul-betul berkah, wah tentu jauh lebih baik daripada diberi banyak tetapi tidak berkah. Mau kita itu ya di samping dapat banyak, ya juga jadi apa? Berkah. Itu bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, dulu suami istri ini Masya Allah guyup, ayam hidupnya, makan itu sepiring berdua sambil suap-suapan lagi kayak ke Pantai Nanyar gitu. Tapi begitu bapaknya anak-anak ditakdirkan jadi direktur utama, waduh gajinya searat-arat. Sekarang makannya sudah tidak bersama lagi. Istrinya menunggu kedatangan suaminya dengan dibuatkan makanan yang kesukaannya suami. Ditunggu nggak tidur. Suaminya datang, nggak salam, nggak kalam, nyeludur aja ke kamar. Istrinya ingatkan, Pi, sudah makan atau belum? Jawabannya apa? Sudah. Saya siapkan Pi makanan kesukaan papi gitu. Wis wareg aku Mi. Kalau boleh tahu makan di mana Pi? Di restoran dong. Sama siapa Pi? Sekretaris pribadi saya. Mati ya. Itu yang membuat akhirnya ibunya anak-anak kesal. Masya Allah. Lama-lama terjadi keretakan rumah tangga. Ini yang dikhawatirkan. Rezeki kita melimpah tetapi tidak berkah. Berbeda kalau rezeki kita ini berkah. Berkah itu apa maknanya Bapak Ibu? Tidak harus sedikit, bisa banyak. Berkah itu sudah masuk ke dalam bahasa kita. Yuk diberkat, yuk dibungkus. Kalau gitu berkat itu bungkusan. Filosofinya tinggi. Coba Sahibul Hajat mengundang saudara-saudaranya, tetangganya 50 orang. Disiapkan
makanan yang insya Allah cukup untuk 50 orang. Alhamdulillah, akhirnya semuanya ikut menikmati. Masya Allah, mereka sudah kenyang, tapi kok makanan masih tersisa. Ayo teman-teman, dibungkus untuk diberikan pihak orang lain. Kalau ada karakter seperti ini cermin makanan yang berkah, rezeki yang berkah. Kata Rasul, gambaran keberkahan makanan itu ta'amul isnin lis salasa. Jatah makan 2 orang itu kapan bisa diminati 3 orang. Terus pertanyaan manisalis ya Rasul, siapa yang ketiga? Ambil mereka yang hidup di Sufa, yang dalam kondisi kekurangan, ajak makan bersama. Wah, kalau begitu yang dilakukan orang ini berarti memudahkan kita ini menggapai ridhonya Allah. Endingnya memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Itu keberkahan. Abu Bakar As-Siddiq sudah terbiasa menyiapkan makanan bagi kader-kadernya Rasul itu. Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu As, Ibnu Abbas, anak kecil-kecil itu kadernya Rasul. Mereka diberi makan. Cerita mereka, kami semua sudah lahap, tapi makan itu seakan-akan tidak berkurang. Allahu Akbar. Waktu terjadi perang yang berkepanjangan, sampai ada yang usul, ya Rasul, boleh enggak kami menyembelih keledai kami, keledai fasilitas perang ini? Kok kata Rasul silakan. Padahal ditemukan tidak boleh keledai yang sudah ahliya ini, fasilitas perang ini, untuk disembelih. Itu sunnatullah, menjadi senjata kita itu menghadapi lawan. Maka kalau tanknya dijual, kapal pesawat untuk penembak dijual, sunnatullah bisa kalah gitu. Tapi mungkin karena dalam kondisi darurat, makanan sudah tidak mencukupi, Rasul mengizinkan. Umar interupsi, ya Rasulullah, mohon izin. Masya Allah, santunnya luar biasa. Silakan. Sebelum mereka menyembelih keledai itu, gimana? Saya punya usul, sisa-sisa makanan yang dimiliki kita ini untuk dihimpun, kemudian Rasul berkenan mendoakan keberkahan. Alhamdulillah enggak jadi nyembelih keledai yang sudah dijadikan nadar fasilitas perang. Dan kenyataannya walaupun peperangan cukup lama, cukup dengan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita nanti tahu makna yang tidak berkah itu. Jadi yang kita cari adalah fadilah dari Allah. Fadilah ini mudah-mudahan menggampangkan kita untuk mendermakan sesuai dengan tuntunan Allah. Dari harta yang kita terima ini, siapa tahu bisa kita infakkan, siapa tahu bisa kita hibahkan. Bahkan kalau nanti besaran faedah ini sudah sampai nisab, mudah-mudahan kita gemar mengeluarkan apa? Zakatnya. Waduh, ini
perniagaan yang betul-betul menguntungkan dunia dan akhirat. Wong doa Rasul itu sederhana untuk tijarah ini. Ya Allah, jadikan rezeki kami kafafa. Kafafa itu artinya mencukupi. Pertanyaannya gini, tolong ibu nanti ikut jawab. Alhamdulillah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya setiap bulan itu kalau ditotal bisa sampai 120 juta. Pertanyaannya, kalau gitu saya ini miskin atau kaya? Kira-kira menurut ibu, saya ini kaya atau miskin? Kaya ya Bu ya. Satu bulan 120 juta untuk Indonesia loh Bu. Kalau menurut Bapak kaya atau miskin? Belum bisa jawab. Tolong ditanya dulu Ustaz. Pendapatannya 120 juta per bulan. Iya. Pengeluarannya berapa? Pengeluaran saya hampir 150 juta. Kalau gitu surplus atau defisit? Defisit. Berarti rezeki itu tidak cukup gitu loh. Lah saya yang kedua ini, alhamdulillah gaji saya 7 juta setiap bulan. Tapi biaya operasional untuk kehidupan sehari-hari makan itu tidak pernah lebih dari 4 juta. Kalau gitu sisa berapa? 3 juta gitu. Cukup atau tidak rezeki itu? Cukup. Nah, itu masalahnya. Jadi jangan dilihat besar nominalnya gitu. Itu ceritanya kok keluarannya banyak sekali. Iya melo judi online kena aduh wis ribae gede gitu. Harus risikonya. Itu ceritanya. Jadi yang kita mohon fadilah itu kita menjadi qanaah, menjadi puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa sih biar tijarah kita, transaksi kita ini sesuai dengan syariat Islam? Saya temukan, Masya Allah, mulai dari kapan ya kalau kita masuk ke pasar tuh zikir dulu gitu. Wah, ini jarang kita temukan. Karena apa? Dalam hadis itu kan pasar ini tergolong tempat yang kurang berkah. Yang paling berkah adalah masjid. Nah, pasar ini tergolong yang kurang berkah. Saya pernah baca Rasul teriak-teriak, "Ya ma'asyirat tujar, wahai para pedagang." Ini bukan kalimat sempurna, tapi sudah bisa difahami. Semua yang terlibat dalam bisnis kumpul, isra, ingin mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasul. Jadi walaupun kalimatnya tidak sempurna, tapi ada nilai hidayah. Sama dengan Al-Quran, dimulai alif, lam, mim. Kita tidak tahu apa maksudnya, tapi ada nilai hidayah. Begitu dibacakan alif, lam, mim, segera kita isra, ingin dengar apa yang tidak difirmankan oleh Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Oh,
Quran ini isinya tidak ada yang perlu diragukan. Setelah kumpul, ya ma'asyirat tujar, lalu Rasul memberi warning, antum aksartum ahlan nar. Ternyata besok di hari kiamat itu para pedagang yang paling banyak menghuni apa? Neraka. Kok begitu ya Rasul? Introspeksi, mawas diri. Mawas dirinya apa? Di tempat yang banyak mungkin kemaksiatan, kok kita ini tidak berzikir terlebih dahulu, biar ada pembentengan nanti. Kira-kira jenis maksiatnya apa? Banyak sekali. Berhadapan dengan wanita itu, bawa gelangnya sak renteng wake, ajak diduduk no bisa. Ini kalau kita tidak mulai dengan zikir, timbangan ini dicolong situ-situ, mesti santangannya tak bodol oleh wake bisa. Itu musibah bisa terjadi karena diri sendiri. Berikutnya kita diminta untuk banyak istighfar, banyak taubat. Oh, kalau gitu di komunitas perniagaan itu banyak hal yang harus diwaspadai. Muncul lagi dalil-dalilnya, sengaja tidak kita baca. Kalau bisa berniaga di pagi hari. Tuh digambarkan oleh Rasul kayak apa? Orang nanti diberkahi kalau kerjanya mulai pagi hari. Saya temukan, alhamdulillah hadisnya sahih, walaupun tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim. Ani Ibnu Mas'udin, dinarasikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Rasulullah? Burika, semoga diberkahi, li ummati, bagi umat ini, fi bukuriha, kalau kerja itu mulai pagi harinya gitu. Mungkin rahasianya kalau di pagi hari kita masih punya semangat ya Bu ya, sehingga kerja itu wasda Allah semangatnya masih banyak. Nah, dengan dampaknya nanti rezekinya akan lebih diberkahi oleh Allah. Ada hadis bagaimana burung itu digambarkan pagi hari keluar dari sarangnya, sore kembali ke sarang, kembali membawa berkah atau tidak kira-kira? Bawa gitu, biar kita belajar. Oh, ternyata burung aja dengan ikhtiarnya seperti itu dapat keberkahan. Masa kita umatnya Nabi Muhammad khususnya bekerja mulai pagi kok belum dapat apa? Keberkahan. Dikeluarkan Tabrani dalam Mu'jam Awsat nomor urut 754, Abu Ya'la nomor urut 5409. Silakan periksa Jami' Sahih nomor urut 2841. Nah, kalau merujuk kepada referensi ini, kita akan dapatkan isyarat, oh ternyata hadis ini sahih, walaupun tidak ada di Bukhari, walaupun tidak ada di Muslim. Tuh gambarannya, Masya Allah. Kemudian ada etika yang harus difahami lagi. Saya urut, transaksi dengan tangan kanan, memberi pun dengan tangan kanan. Ini sangat pengaruh terhadap orang yang
konsumennya itu. Coba sampean ditunjuk, Pak, kami mau barang itu. Barangnya diambil kok diberikan dengan tangan apa? Kiri. Waduh, itu saja sudah tidak enak. Harganya berapa? Sekian. Terus gak wani nawar. Gue nawar terus saya dicelatu. Mau saya coba nawar, Bu, gak boleh kurang tak. Kula aneh gak oleh. Lu kok aneh? Kula aneh gak oleh sakmono. Berarti saya menjual rugi-rugi. Iya gitu. Lalu apa sama jual rugi? Ya timbangannya gak laku. Boleh pilih ya Bu ya, yang besar-besar. Loh, saya tuh kurang keranjang gak boleh pilih. Sampai tuh 1 kilo pilih-pilih lagi. Nah kalau komunikasi seperti ini kemudian diberikan dengan tangan kiri, siapa yang ridho diperlakukan seperti ini? Saya yakin menikah balik mana kapok gitu. Nah kan mematikan perniagaannya sendiri. Coba sambut, ini namanya pemberi rezeki datang. Yakinnya memang dari Allah, tapi lewat orang ini rezeki kami datang. Disambut dengan senang, diberikan dengan tangan kanan. Perlakuan seperti ini saja sudah menyenangkan pihak pembeli. Ya mudah-mudahan nanti jadi pelanggan tetap. Begitu. Saya temukan lagi hadis-hadisnya, tolong dibaca sendiri. Kesaksian dalam transaksi ini hampir tidak kita lakukan. Karena transaksi itu butuh kesaksian. Biar nanti jual beli ini betul jual beli yang syar'i gitu. Gimana Ustaz kesaksian Ustaz? Lawang penjualnya sendirian, pembelinya sendirian. Apa tidak bisa minta entah tetangga sampai saksikan ya kami bertransaksi seperti ini gitu. Nah, kalau memang kondisi begitu ya gimana lagi? Siapa yang menjadi saksi? Itu ceritanya. Diupayakan agar apa? Rezeki barokah. Bagaimanapun nanti ada yang namanya saksi. Kami membagi uang saja untuk pemberdayaan ekonomi itu selalu ada saksi. Biar betul-betul amanah terhadap zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Berikutnya ada azas pilihan. Wah, ini yang Masya Allah itu. Jadi endingnya nanti kedua pihak harus ridha dan pembeli pun itu tidak merasa dirugikan. Monggo ibu mau beli barang ini silakan. Nanti kalau nggak cocok boleh dikembalikan. Ada yang seperti itu jual belinya Pak. Wangel Pak. Di notanya itu sudah ada catatan kalau sudah terbeli tidak boleh dikembalikan. Yang Islam indah mungkin delok merek XSL cukup, kaos ini untuk saya pakai. Saya lihat sepintas bagus. Begitu saya bawa pulang kok nggak cukup. Oh, kekeliruan nempeli tandanya. Mestinya S jadi XSL. Lah awan kan delok XXL-nya, tapi nggak sampai buka berapa cukup apa tidak. Mungkin itu ukuran apa ya? S mungkin atau M diganti apa? Lupa. Bisa terjadi seperti itu. Dikembalikan tidak apa-apa. Ya, anggap itu belum rezeki
rezekinya, tapi pihak pembeli puas diperlakukan seperti itu. Nanti kan datang lagi. Itu etika bisnis, Masya Allah, yang diajarkan dalam Islam. Mau di majelisnya silakan. Nanti kalau perlu saya kasih tenggang 1 bulan. Kalau nanti tidak cocok boleh dikembalikan. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu hadis-hadisnya juga banyak, tinggalkan. Nah, yang berikutnya ini yang harus diwaspadai, harus jujur. Lawannya jujur apa? Curang. Waduh, sampean berniaga model curang, tidak akan berkah gitu. Mungkin dapat banyak, tapi tidak berkah. Islam tidak menghendaki seperti itu. Harus jujur. Jangan ada unsur apa? Curang. Untuk mendapatkan rezeki yang apa? Berkah. Kemudian ada lagi, kita coba Pak, semua hadis yang terkait dengan jual beli itu kayak apa, kita masukkan sesuai dengan temanya. Ya, mudah-mudahan nanti betul-betul sempurna gitu. Kapan kalau kita ini sebagai pedagang menjelaskan aib barang dagangan? Waduh, ini angel. Nek perlu ya apa diseyetno biar laku mahal. Baik, saya lanjutkan sekarang. Timbangannya atau takarannya harus pas. Kita enggak tuh timbelnya 1 kilo ada 2. Yang satu dikerowoki 2 on. Tapi tulisannya 1 kilo. Yang kedua dipopoki 2 on. Tulisannya 1 kilo. Yang popokan untuk kulaan, yang kerowokan untuk jualan. 1 kilo kulaan untungnya berapa? 4 on. Dari hasil kulaan untung 2 on, hasil jualan untung 2 on. Maka muncul lagi di YouTube gitu. Di YouTube ini pihak pembeli bawa yang namanya apa? Timbangan, Pak. Gitu. Alah, penjual ini nakal. Dengan ulah kakinya belum 1 kilo, seakan-akan sudah 1 kilo. Kan gitu ya Bu ya. Maka ketika ibu ini mengeluarkan timbangan, pumpun turung ditambahi mana gitu. Pumpun turung apa? Ketahuan. Wong naruh yang namanya timbangan aja Bu. Kira-kira nek wadai timbel dinaikkan, wadai barang diturunkan, ada pengaruhnya enggak? Ada enggak Bu? Ada. Atau kebalikannya, tempatnya timbel diirungnya ke bawah, tempatnya barang dinaikkan ke atas. Oh, itu ada. Maka kalau saya lihat, saya sering ingatkan, Pak, timbangan sampean apik, tapi ndeleo aja ngono gitu. Itu ceritanya. Ini sengaja dalil-dalilnya banyak sekali, Pak. Tidak saya bacakan, tapi prinsip-prinsipnya kita jaga. Menepati janji. Barangnya stoknya habis, Pak. Terus kapan adanya? Insya Allah 2 hari lagi sudah ada. 2 hari lagi didatangi, kau no. Kecewa orang sudah.
Saya kalau bicara menepati janji itu yang paling kasihan pebisnis di tukang jahit. Ya karena mungkin mendekati hari raya banyak yang jahit. Waduh, sering molor itu Pak. Janjinya seminggu, saulan durung mari padahal menit tak gawe riyoyoan gitu. Susah dia, nggak memprediksi kemampuannya. Pokoknya ada yang jahit terima, padahal kemampuan dia satu hari paling bisa jelaskan 2 paling banyak. Hitung-hitung, waduh, harus ada yang dikorbankan. Misalnya begitu. Kemudian etika berikutnya adalah tidak bersumpah palsu. Waduh, ini hobinya pedagang Pak. Hobinya pedagang itu dikit-dikit sumpah ini yang terbaik. Wah ini baru datang, macam-macam. Demi Allah ini saya kulaannya sakminil, sampai sumpah begitu. Tidak boleh Pak. Kenapa? Ketika kita bersumpah itu mengandung meyakinkan apa yang kita sampaikan, padahal belum tentu. Kecewa nanti. Biar apa? Pembeli. Padahal asas jual beli antarodin, sama-sama ridho. Saya butuh uang sebagai transaksi, mereka butuh barang untuk dimanfaatkan. Win-win solution gitu. Itu ceritanya. Bisa dikembangkan nanti kasus-kasus orang yang suka bersumpah palsu. Ada pertanyaan dulu. Ini ayatnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 224. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Jangan. Biar saya dapat rezeki yang banyak, saya sumpah demi Allah bahwa barang ini adalah ori, padahal tidak. Itu. Kemudian berikutnya, tidak ada penipuan dalam perniagaan. Oh, itu hampir sama dengan yang tadi, tapi ini ceritanya gini. Rasul jalan-jalan, ada orang penjual makanan. Anda tahu Rasul itu punya dapat wahyu atau gimana? Lah kok dilihat yang di belakang, yang di bawahnya ternyata waduh kualitasnya jelek. Tapi yang di atas kualitasnya baik. Nah, itu bagian daripada jual beli penipuan dalam perniagaan. Nanti dikembangkan dengan berbagai modus penipuan, Bu. Maka hati-hati kalau beli online. Siapa yang tidak tertarik dengan speknya seperti itu? Radio itu dibesarkan gitu, waduh suaranya gemanya Masya Allah. Begitu dibeli, tiba-tiba cuilik barangnya. Suara kan bisa dimodifikasi, ya Allah. Terjadi seperti itu. Masya Allah. Demi mendapatkan keuntungan, tetapi dengan cara yang tidak jujur. Saya lanjutkan. Menerima ikola, pembatalan perniagaan. Nah, tadi sudah kita ungkap dalam jenis majelis tadi. Ya alhamdulillah, saya ada 2 toko. Yang toko satu ini memberi jaminan selama seminggu. Nah, toko yang kedua memberi jaminan selama 1 bulan. Kira-kira sampai milih yang jaminan seminggu atau 1 bulan? Mendingan 1 bulan.
Begitu beli dicoba, betul enggak itu barangnya baik. Toh nanti dalam 1 bulan kalau tidak baik bisa ditukar. Bagus. Kalau ada komitmen berniaga cara yang Islam. Insya Allah nanti Allah akan mendatangkan rezeki dari orang yang juga baik. Insya Allah itu sudah takaran dari Allah, tinggal kita menjalaninya. Nanti akhirnya kita dapat ketetapan dari Allah. Amantu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kok transaksi saya nggak menguntungkan? Yakinlah itu yang terbaik dari Allah. Timbangane barangmu busuk tambah nggak laku, kan lebih baik terjual walaupun rugi sedih. Dapat untung banyak pun alhamdulillah, itu wujud dari keberkahan. Itu nasihat-nasihat dari Rasul bagi kita yang ingin transaksi jual beli. Berikutnya ada bab khusus namanya jual beli, bahasanya assalam. Barangnya tidak ada, tapi pihak penjual sudah memberikan speknya seperti ini. Bahasa sekarang kan inden ya, inden terlebih dahulu. Itu alhamdulillah nanti ada tuntunan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kira-kira ibu bapak yang bisa kita kaji. Saya tidak sempat membaca semua dalilnya karena keterbatasan waktu kita. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.